Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara kembali digulirkan Ketua MPR Bambang Susatyo. Namun, rencana ini menuai berbagai kritik. Amandemen dikhawatirkan dijadikan pintu masuk untuk kepentingan elit politik, seperti mengembalikan kewenangan MPR hingga mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Benarkah demikian? Sejauh mana urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua MPR dari fraksi P3 Arsul Sani dan juga Direktur Eksekutif Pusako Universitas Andalas Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat malam Bang Arsul, Bang Ferry, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Elvira. Alhamdulillah sehat. Selamat malam Bang Ferry. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya malam hari ini. Saya ke Bang Arsul terlebih dahulu karena dalam pekan ini saja Ketua MPR sudah menggulirkan kembali rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita ingin bertanya, mengingatkan lagi kepada masyarakat, apa kemudian urgensinya ini, Bang? Ya, pertama ini harus kita flashback kepada MPR periode yang lalu. Jadi di MPR periode yang lalu itu memberikan rekomendasi kepada MPR periode yang sekarang untuk mengkaji ya amandemen secara terbatas dalam rangka ya mengintroduksi PPHN yang payung hukumnya adalah ketetapan MPR. Karena payung hukumnya yang direkomendasikan itu adalah ketetapan MPR, maka ya tentu kemudian butuh amandemen terbatas yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk kembali mengeluarkan penetapan. Memang MPR periode yang lalu semua fraksi dan DPD itu menyepakati perlunya adanya PPHN karena itu juga MPR menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Catatan saya misalnya ada LIPI, ada Forum Rektor Indonesia, dan ada sejumlah pihak yang lain. Meskipun tidak menggunakan istilah PPHN. Ya. Hanya kemudian di akhir MPR periode lalu ada 3 fraksi, ya kan MPR periode lalu itu ada 10 fraksi dan kemudian ada kelompok DPD. Ya, jadi ada 11 di sana semuanya. Yang 3 fraksi berpendapat meskipun PPHN itu diperlukan, tetapi payung hukumnya tetap dengan undang-undang, bukan dengan TAP MPR. Kalau dengan undang-undang, maka tentu tidak perlu ada amandemen. Apakah nanti itu akan menggantikan undang-undang RPJP atau enggak? Nah itu kita belum sampai sedetil itu membahas. Ya. Nah jadi itu kembali flashback ke periode yang lalu. Nah kemudian tahun ini ya karena memang kalau dilihat ya apakah rekomendasi itu akan diwujudkan atau tidak itu mesti di 2021 dan 2022. Maka di 2021 ini Ketua MPR mewacanakan, sekali lagi baru mewacanakan. Belum ada keputusan pimpinan MPR untuk katakanlah ya mendorong amandemen itu sendiri. Karena memang fungsi pimpinan MPR itu bukan memutuskan terjadi amandemen atau tidak. Amandemen atau tidak itu tergantung ada yang usul apa tidak. Menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua MPR itu ya dalam rangka menggelorakan saja wacana itu, tapi bukan berupa ya sebuah keputusan, bukan menyampaikan keputusan bahwa MPR akan melakukan amandemen. Itu saya kira Elvira. Baik, suara-suara fraksi bagaimana Bang sejauh ini? Bang Arsul, suara dari sejumlah fraksi bagaimana saat ini komposisinya? Ya, jadi begini, kalau saya tentu tidak tahu persis, saya yang tahu hanya fraksi P3 ya, secara informal yang 7 fraksi
belum menyampaikan pandangan yang secara resmi disampaikan berubah, Oke. termasuk P3. Nah, P3 misalnya itu ya berpendapat karena kami itu memandang konstitusi kita itu sebagai sebuah the living constitution, konstitusi yang hidup, maka ya memang apabila ya aspek ketatanegaraan kita, praktek ketatanegaraan kita memerlukan adanya amandemen dalam rangka katakanlah ke depan ini untuk kehidupan bernegara, bermasyarakat yang lebih baik, ya nggak usah ditabuhkan. Hanya saya tidak ingin menggunakan istilah Undang-Undang Dasar itu bukan kitab suci. Kalau waktu KPK saya Undang-Undang KPK saya pakai istilah itu. Tapi kalau Undang-Undang Dasar enggak lah. Ini the living constitution. Sebagai sebuah fakta, toh kita sendiri pernah 4 kali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita. Itu saja. Nah, tetapi tentu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh gerusa-gerusu. Ruang partisipasi publik, konsultasi publiknya juga harus dibuka selebar-lebarnya atas wacana itu, ya. Dan di atas semua itu nanti akan kembali ada nggak yang usul, ya, sepertiga dari anggota MPR minimal, berarti 238 sekurang-kurangnya yang mengajukan usulan itu, ya itu. Oke, saya ke Bang Ferry. Ramai kembali masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Bang Ferry, karena 2 kali setidaknya pekan ini Ketua MPR menggulirkan, kalau tadi Bang Arsul mengatakan wacana ini ke publik. Tanggapan Anda, apakah kemudian urgensinya saat ini memang tepat untuk didorong lebih cepat prosesnya? Ya, saya pikir ada 3 masalah ya dengan usulan atau pidato Ketua MPR. 1, tidak peka kondisi masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi. Lalu MPR minta penambahan kewenangan. Jadi nggak menyambung dengan kebutuhan publik luas soal bagaimana penanganan pandemi. Apa urgensinya membahas penambahan kewenangan di tengah bencana seperti ini? Itu 1. Kedua, kalau dilihat ya usulan-usulan ini, saya melihat ada kepentingan politik tertentu. Itu sebabnya dipaksakan di tengah pandemik di mana keterlibatan publik terbatas. Kalaulah ini bicara kepentingan publik, sederhananya alat ukurnya secara hukum tata negara bisa diukur dengan mudah. Pemilu sebelumnya 2019 itu sudah banyak partai-partai berkampanye, ya, kampanyenya kurang lebih pilih saya akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar untuk kepentingan Anda. Ini alasannya. Faktanya di 2019 tidak ada yang berkampanye kepada publik seperti itu. Sehingga pasti usulan ini bukan gagasan dan keinginan publik. Pasti ini kepentingan elit politik. Ketiga, gagasan ini jujur saja kalau mau dibaca teoritik seperti yang diceritakan oleh Bang Arsul, The Living Constitution, itu kan teori penulisnya David Strauss. Tulisan David Strauss itu maksudnya tanpa diubah sebenarnya konstitusi sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan zaman. Nah, kecuali terdesak. Nah, ini tidak ada alasan mendesak seperti apa yang kemudian dilihat oleh MPR di kondisi bencana ini tiba-tiba ingin menambahkan kewenangan untuk membuat PPHN. Harus diingat Mbak Elvira, penambahan kewenangan PPHN itu, pokok-pokok haluan negara atau nama lain dari GBHN itu, dapat berimbas sangat luas. Salah satunya mengubah konsep ketatanegaraan, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena PPHN itu harus dijalankan oleh lembaga-lembaga negara lain. Nah, kalau tidak dijalankan, akan ada timbul konsekuensi. Jadi pembahasannya bisa sangat lebar, tidak hanya di soal kewenangan MPR, juga kepada lembaga-lembaga terkait yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi saya merasa memang urgensinya tidak ada. Ini seolah-olah membuka ruang tertentu ya, terutama elit politik melihat sudah kira-kira 4 undang-undang yang sangat sensitif bagi publik berhasil dibentuk dengan mengabaikan keinginan publik,
Minerba, Cipta Kerja, KPK, MK, itu bisa mengabaikan banyak kehendak publik. Jangan-jangan, mungkin itu pikiran mereka ya, untuk perubahan Undang-Undang Dasar ini bisa kemudian digunakan kesempatan pandemik ini, mumpung publik sedang sakit begitu ya, sehingga mereka tidak akan berkonsentrasi, kemudian mengawasi keinginan-keinginan elit mengubah Undang-Undang Dasar, dan akhirnya elit bisa memanfaatkan keadaan ini di tengah bencana. Saya pikir ini betul-betul tidak memikirkan publik luas, dan sayang kalau Bang Arsul dengan partainya tidak tegas. Tadi masih setengah-setengah Bang Arsul. Harusnya betul-betul menolak untuk kemudian P3 betul-betul bisa mampu mewakili kehendak publik di tengah bencana ini, bicara soal bagaimana menyelesaikan COVID-19 ini, dan nyawa tidak banyak lagi jatuh korban. Oke, Bang Arsul ada tanggapan mengenai itu, terutama tadi urgensi pada saat ini pemerintah dan masyarakat dunia tengah fokus untuk penanganan pandemi. Itu yang kemudian lebih urgen saat ini. Ya, tentu yang disampaikan Bang Ferry itu sebagai sebuah sudut pandang berbasis prasangka juga. Ini negara demokrasi, kan tidak. Tapi saya harus kasih catatan juga ya, bahwa kalaupun sekarang diwacanakan, yang kami sepakati ya, prosesnya itu tidak boleh dilakukan selama pandemi COVID belum tertanggulangi dengan baik. Ya. Minimal status pandeminya harus hilang lebih dulu. Ya. Saya kira kalau selama status pandeminya masih melekat, ya, fraksi-fraksi dan kelompok DPD yang ada saat juga tidak akan maju. Jadi itu tanpa disuarakan pun kita punya komitmen untuk tidak melakukan. Ya, itu. Ya. Nah, itu yang kedua, apa ini akan melebar kemana-mana atau tidak? Ya nanti kita lihat dulu. Wong tadi saya katakan, yang muncul saja secara formal yang memenuhi syarat pasal 37 ayat 1 Konstitusi Undang-Undang Dasar kita belum ada. Jadi kalau orang bilang Belanda masih jauh, tapi kan memang dalam negara demokrasi, ya termasuk ketua MPR tentu boleh dong mewacanakan sesuatu, ya. Atau misalnya katakanlah kami yang di MPR, kalau nanti ya ternyata elemen masyarakat mengatakan tidak, ya biar saja kan sekarang saja kan saya sampaikan, tadi saya sampaikan dari fraksi yang ada 3 juga sudah berpendapat bahwa PPHN-nya oke, tetapi payung hukumnya cukup dengan undang-undang. Ini kan artinya dinamika pada, kalau pakai istilahnya Bang Ferry Amsari, elit politik itu juga jadi. Jadi jangan juga bersuudon bahwa elit politiknya sudah kompak, berkomplot pula untuk mengabaikan suara atau kepentingan publik. Saya kira tidak seperti itu. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Ketua MPR boleh saja kemudian menggulirkan wacana seperti ini. Apakah tapi kemudian kita berpikir apakah sebaiknya memang tenaga dan waktu yang ada lebih fokus dalam penanganan pandemi saat ini dibandingkan harus menggulirkan wacana seperti ini? Usai jeda dijawab Bang, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih berbicara mengenai rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi disampaikan oleh Bang Arsul. Ini masih wacana begitu ya Bang. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, mengapa kemudian harus menggulirkan wacana ini meskipun tadi ada komitmen bahwa ini akan lanjut pembahasannya jika pandemi sudah berakhir. Kita tidak bisa memastikan kapan pandemi berakhir, mengapa kemudian membuang waktu dan tenaga untuk menggulirkan wacana ini? Ya, kan seperti ini tadi saya sampaikan, DPR periode itu mendapatkan amanah berupa rekomendasi untuk mengkaji dan mendalam. Kemudian pengkajiannya terus dilakukan, meskipun
belum dilakukan finalisasi oleh Badan Pengkajian MPR dan juga tanah barat Komisi Kajian Ketatanegaraan yang di para tata negara, tokoh politik senior ya, yang tidak duduk di Senayan. Nah, kalau kemudian Ketua MPR melaksanakan sekarang, karena memang menurut saya waktunya sekarang, artinya untuk mendapatkan respon publik. Tetapi itu sekali lagi baru wacana. Tapi kalau kemudian berasumsi respon publiknya positif pun, karena memang di alam demokrasi ada yang menentang seperti Bang Ferry, nanti ada juga gitu ya kelompok-kelompok yang mendukung, itu biasa saja gitu ya. Nah, kalaupun katakanlah ya yang mendukung banyak, pasti juga kami tidak akan mau melaksanakannya selama COVID masih seperti ini, status pandeminya masih melekat ya. Wong APBN aja semuanya fokusnya ya lebih banyak untuk penanggulangan COVID ya. Meskipun tentu bidang-bidang lain tetap ada alokasinya. Jadi seperti itu ya. Karena kalau tidak sekarang 2022 baru katakanlah dilancarkan, tidak mungkin terjadi. Karena praktis di akhir 2022 itu semuanya sudah siap-siap untuk 2024. Kan seperti itu kira-kira kalau dari perhitungan waktu. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau Bang Ferry dan kawan-kawan nggak mau, ya wacana itu dikonter saja terus, kan tidak masalah juga begitu. Bang Ferry silakan mengcounter tadi disampaikan oleh Bang Arso. Ya, saya pikir ini ya Mbak Elvira, DPR, MPR, DPD itu kan dalam beberapa hal memang tidak tanggap aspirasi publik. Ngomong-ngomong soal Belanda masih jauh, COVID-nya yang dekat. Jadi kita fokus kepada COVID ini saja, tidak membahas Belanda yang jauh itu. Dan harus diingat bahwa yang saya khawatirkan adalah ini kan tidak ada asap tanpa api ya. Ini mencoba melihat situasi apakah respon publik bagus, negatif atau tidak. Dan memang harus diakui prosesnya tentu bisa panjang, bisa lama, tergantung persiapan partai-partai, fraksi-fraksi di MPR juga. Karena memang mengumpulkan 237 dengan koalisi mayoritas tunggal seperti ini tidak mudah, bukan perkara sulit, mudah sekali. Tinggal usulannya seperti apa, alasannya seperti apa, sebagaimana pasal 37 ya. Dan terbuka lebar, biasanya terbuka lebar karena pasti akan ada kaitan satu pasal dengan pasal yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin membaca situasi pidato ini, bagi saya ini elit-elit politik sedang berunding. Apakah kemudian pilihan-pilihan ini segera bisa dijalankan atau tidak. Contoh misalnya kalau alasan P3, misalnya ada rencana PPHN itu ditetapkan di dalam undang-undang. Menurut saya juga tidak perlu karena sudah ada Undang-Undang 25 kan yang bicara tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang membahas juga detail hal-hal yang kemudian tidak diperlukan dari GBHN karena sifat GBHN sangat abstrak. Nah, yang mengkhawatirkan dari PPHN ini adalah kembalinya konsep lama di alam demokrasi ini. Dimulai dari PPHN, itu artinya MPR sebagai lembaga tertinggi. Kalau MPR lembaga tertinggi, dia akan menjalankan sebagai mandataris rakyat. Kalau sudah jadi mandataris rakyat, dia berhak untuk memilih presiden. Kalau pemilihan presiden di MPR, maka banyak yang bisa terpilih dan diatur di sana. Karena permainannya jauh lebih kecil. Sementara proses pemilihan langsung, betul-betul elit politik diminta mengerti rakyat dan berupaya mendekati rakyat. Uang banyak saja tidak cukup, perlu betul-betul bisa memastikan apa yang diinginkan rakyat untuk bisa dijalankan oleh partai. Sementara itu, kalau di MPR, sangat mudah kemudian untuk memastikan kalau punya modal dan kekuatan politik tertentu. Itu sebabnya beberapa elit sedang fokus mengalihkan proses penguatan MPR dengan berbagai tujuan yang tentu saja
kita perlu pastikan di dalam kajian MPR. Bukankah di tatip MPR, Bang, tatip 2019, seingat saya ada semacam lembaga kajian ketatanegaraan. Dan jangan-jangan sudah ada kajian yang lebih dalam, apalagi ini bicara mandat ya, mandat MPR lama. Dan seingat saya kalau ngomong-ngomong mandat, ada ketetapan MPR nomor 4 tahun 2003 tentang Komisi Konstitusi. Komisi Konstitusi itu sudah menghasilkan draft kelima, isinya bagus semua. Kenapa mandat Komisi Konstitusi yang dibentuk berdasarkan TAP MPR ini tidak pernah dijalankan MPR? Apakah isinya terlalu bagus untuk rakyat dan menjauhkan partai politik dari nuansa oligarki dan tidak demokratis sehingga kemudian tidak dibahas? Oke. Ke Bang Arsul, kajiannya sudah sejauh mana Bang merespon tadi ditanyakan oleh Bang Ferry? Ya, jadi semua bahan, semua suara, ya, baik yang pro dan kontra itu kan didengarkan oleh Badan Pengkajian dan juga bapak-bapak yang duduk di Komisi Kajian Ketatanegaraan, termasuk tentu bahan-bahan yang tadi disebut oleh Bang Ferry itu dari Komisi Konstitusi. Persoalannya adalah kenapa itu enggak? Karena kalau kemudian dibuka lebar, ya, tidak amandemen terbatas, itu pasti kemudian akan banyak kepentingan yang masuk yang bisa bertabrakan satu sama lain. Ya. Kalau tadi saya katakan Belanda masih jauh, maka yang disampaikan Bang Ferry Amsari itu ibarat ya jarak yang jauh dari Jakarta, dari Senayan sampai ke Belanda. Padahal kita tidak berpikir jarak yang jauh, kita berpikir jarak pendek, ya, amandemen terbatas, menyangkut PPHN. Hal-hal yang terkait dengan konsekuensi yang tadi dicurigai oleh Bang Ferry, ya, itu nanti akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ya, kemudian pilpresnya tidak lagi langsung gitu ya. Itu hal-hal yang tidak ada dalam agenda kita. Bisa menjamin itu? Tantangannya kemudian Bang Arsul bisa menjamin itu? Bagaimana ada PPHN tapi ya tidak merubah ya sistem ketatanegaraan kita yang baik. Memang kalau kita bicara PPHN, ini memang seperti yang disampaikan oleh Ketua MPR, ini berupa pedoman yang ada pada level yang abstrak, filosofis, ya, yang tidak terkait dengan strategi pembangunan atau kebijakan pembangunan yang bersifat teknokratis. Ya memang itu. Kalau memang hanya mau membuat kebijakan atau strategi pembangunan yang isinya sudah masuk ke ruang teknokrasi, ya tidak perlu. Ya. Nah, kenapa kok itu dipertanyakan juga, Bang? Karena undang-undang kan sifatnya juga umum. Saya selesaikan. Apa perlu PPHN itu juga? diperlukan karena MPR juga mendapatkan masukan dari para cerdik pandai bahwa setelah Pilpres langsung ini, maka antara visi dan misi presiden yang satu dengan presiden yang lain kagak nyambung. Antara gubernur yang satu dengan gubernur yang lain kagak nyambung. Antara bupati yang satu dengan bupati berikutnya kagak nyambung juga. Ya. Apalagi itu mudah dijawab, Mbak Elvira. Baik, terakhir Bang Ferry silakan. Karena MPR, DPR, DPD tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Kenapa Undang-Undang 25 tidak dijalankan? Kenapa kemudian malah bicara PPHN? Bang Arsul, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Bang Arsul. Oke, Bang Ferry silakan. Antara ya kenapa menambah kewenangan baru begitu? Periode berikutnya. Dan banyak negara yang juga memiliki itu. Oke, baik. Ya, dengan sistem tidak ada di negara dalam sistem presidensial yang MPR-nya punya kewenangan yang kurang lebih sama. Bang Arsul, dengan kita DPR. dengarkan Bang Ferry. Harus diingat Bang Arsul, bahwa MPR itu kan forum bertemunya DPR dan DPD. Dia bukanlah lembaga negara nyata seperti DPR dan DPD. Kalau nggak ada DPR, DPD nggak ada itu MPR. Ini hanya forum bertemunya dua lembaga.
kalau kemudian MPR itu ditambah-tambah kewenangan, akan ada 2 kewenangan dari orang yang sama atau partai yang sama. Satu membuat undang-undang, satu lagi membuat PPHN. Itu sebabnya konsep itu tidak dikenal dalam sistem presidensial. Jadi ya aneh kalau kemudian kewenangan MPR kemudian dicari-carikan jalannya di saat pandemik ini. Bagi saya ini sia-sia ya. Lebih baik kita fokus kepada pandemik ini. Jangan bicarakan rencana yang sebenarnya masih jauh itu. Dan bagi saya ini pidato Ketua MPR bisa saja menjadi Belanda yang jauh itu ya. Yang menurut saya malah merusak konsentrasi publik yang sedang mengalami penderitaan di masa pandemik ini. Hanya soal untuk menambah kewenangan MPR sebagai sesuatu yang tidak diperlukan oleh bangsa ini. Oke, baik. Terima kasih poinnya kami dapatkan Bang Ferry, Bang Arsul. Kita tunggu bagaimana wacana ini bergulir. Banyak catatan tadi yang sudah disampaikan, sayang sekali waktu kita terbatas malam hari ini. Terima kasih sebelumnya atas waktu Anda berdua. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda.